Halo para pencari kebenaran. Di kesempatan ini saya akan membahas kontroversi penyunatan Timotius yang dilakukan oleh Paulus. Memang sungguh mengherankan Paulus yang begitu mati-matian melarang sunat. Sampai secara frontal mengultimatum kalau Orkris bersunat maka Yesus tidak lagi berguna. Terputus dari Kristus. Dan keluar dari anugerah Tuhan berarti otomatis dianggap murtad. Lalu juga menyuruh Orkris untuk mewaspadai orang-orang bersunat seperti mewaspadai penjahat dan anjing. Kemudian tiba-tiba malah menyunat sendiri Timotius. Ayat ini bisa Anda ketahui di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 3. Namun seperti biasa jurus ngutak-ngatik kata dipakai oleh penerjemah Indonesia di Alkitab versi terjemahan baru. Di ayat itu ditambahkan kata, menyuruh, yang di teks asli Yunaninya gak ada kata itu. Itu untuk memberi kesan bahwa bukan Paulus yang menyunatnya tapi orang suruhan. Anda mesti tahu bahwa tradisi Yahudi adalah menyunat bayi yang baru berusia 8 hari. Jadi kalau dipaksakan orang lain yang menyunat Timotius, maka orang Yahudi mana yang mau menyunat pemuda yang udah dewasa seperti Timotius? Apalagi dalam ritual sunat itu ada prosesi menghisap titiknya sebagai salah satu kewajiban ritual sekaligus untuk membersihkan luka pendarahan. Apologet Orkris suka berdalih, Paulus menyunat Timotius itu seperti seseorang membangun rumah. Jadi bukan berarti orang itu yang membangunnya. Tentunya ini analogi yang tidak pas. Analogi yang tepat adalah jika seseorang mencium pipi selingkuhannya. Apakah itu berarti orang lain yang menciumnya? Tentu saja bukan. Lagian seperti yang diterangkan sebelumnya. Mana ada Yahudi yang terbiasa menyunat bayi umur 8 hari. Tiba-tiba mau menyunat pemuda yang udah dewasa. Apalagi mesti menghisap titiknya pula. Tentunya sudah pasti dan fix Pauluslah yang menyunat Timotius demi kepentingan misinya. Dalam menyunat ini tidak mesti dokter atau ahli medis yang melakukannya. Seorang rabi Yahudi pun bisa. Bahkan Abraham saja manusia pertama yang bersunat bisa melakukannya. Apalagi Paulus seorang Farisi yang katanya taat Taurat itu. Dan ini bunyi ayat Alkitabnya yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Paulus ingin supaya Timotius ikut dengan dia. Karena itu ia menyunat Timotius. Ia melakukan itu sebab orang-orang Yahudi di daerah itu semuanya tahu bahwa ayah Timotius seorang Yunani. Dari aksi Paulus menyunat Timotius ini maka timbul pertanyaan bagaimanakah cara Paulus memotong titik Timotius itu? Apakah sama dengan memakai kampak seperti Ibrahim? Atau pakai batu? Maka disinilah Andrew Norman Wilson seorang penulis biografi, penulis sejarah dan kolumnis di beberapa surat kabar Inggris memaparkan cara sunat pada zaman Paulus. Saya akan langsung bacakan terjemahan Indonesianya. Pada zaman Romawi, penyunatan dilakukan dengan pisau logam. Dan, jika kita percaya bahwa Paulus bersikeras pada Timotius agar disunat, mungkin ada baiknya kita ketahui pada 3 bagian penting dari ritual sunat, yang tampaknya tidak lengkap. Bagian pertama adalah milah. Memotong bagian luar kulit khatan. Ini dilakukan dengan satu sapuan pisau. Bagian kedua, periah, adalah merobek lapisan dalam kulit khatan yang masih menempel pada kelenjar, sehingga bisa dibiarkan terbuka sepenuhnya. Bagian ketiga dan penting dari ritual ini adalah mesisah, mengisap darah dari luka. Sejak abad ke-19, telah diizinkan untuk menyelesaikan bagian ritual ini dengan kapas. Tetapi pada semua abad sebelumnya dan tentu saja pada zaman Paulus, mohel perlu membersihkan luka dengan mengambil penis ke dalam mulutnya. Dalam kasus seorang pria dewasa muda seperti Timotius, pendarahan akan sangat banyak. Dari pemaparan A.N. Wilson ini kita jadi tahu bahwa ada 3 prosesi sunat pada zaman Paulus, yaitu milah, periah, dan mesisah. Sudah dijelaskan pengertian ketiga istilahnya dan yang paling menarik perhatian adalah prosesi mesisah, yaitu proses menghisap darah dari luka dengan cara mengambil penis atau titik itu ke dalam mulut yang nyunatin. Mohel itu adalah istilah buat yang nyunatin. Istilah yang muncul belakangan. Mohel atau mohelim ini menjadi salah satu profesi bagi orang Yahudi yang tugasnya menyunat bayi. Bisa dari kalangan dokter, atau rabi. Bisa juga hazan yang kalau dalam Islam itu muazin orang yang melantunkan azan. Setiap orang Yahudi bisa menjadi mohel setelah mendapat pelatihan apalagi seorang rasul seperti Paulus yang sangat berpendidikan. Dalam prosesi sunat tahap mesisah itu sangat penting.
Saking pentingnya dalam Talmud Sabat 133b dikatakan, kalau ada mohel atau penyunat yang tidak menghisap titit yang disunat maka penyunat itu harus diberhentikan dari praktek, karena sudah dianggap menciptakan bahaya. Talmud adalah catatan hukum Yahudi yang asalnya dari budaya lisan lalu setelah abad ke-1 Masehi mulai dituliskan. Jadi bagaimana saudara-saudari semuanya setelah mengetahui informasi cara nyunat di zaman Paulus ini berdasarkan pemaparan A.N. Wilson seorang penulis biografi dan sejarah, juga dari sumber Talmud. Jadi tentunya Anda sudah tahu sekarang bagaimana cara Paulus menyunat Timotius. Paulus yang seorang Farisi Yahudi tentunya menggunakan cara yang sama yang dilakukan Yahudi saat itu untuk melakukan prosesi sunat. Karena sudah pasti tidak ada prosesi sunat ala Kristen mau dari zaman Firaun sampai ke zaman Perang Galaksi juga. Seperti yang dipaparkan di atas. Ada prosesi di mana titit yang disunat itu dimasukkan ke mulut yang nyunatin. Guna untuk membersihkan luka dengan cara menghisap darah dari titit yang disunat itu. Kalau titit bayi tentunya tidak akan sebermasalah titit orang dewasa yang di sini adalah tititnya Timotius. Dan tentunya berdasarkan dalil Alkitab di atas maka Pauluslah yang menghisap titit Timotius itu. Penghisapan titit itu mutlak mesti dilakukan karena saat itu tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan luka titit yang baru disunat. Terima kasih buat yang udah menyimak video ini sampai beres. Kalau ada tanggapan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe lalu dibagikan. Dan salam pencari kebenaran.